lagi dengan saya Gevi Radamayanti dan Suciastuti Maharani. baiklah, di sini kita akan memenuhi tugas farmakognose yang berjudul Hubungan metabolit sekunder dan primer pada minyak atsiri dalam tanaman. Simak videonya ya. Yang pertama ada tanaman kunyit. Kandungan metabolit sekunder dalam tanaman kunyit itu mencakup seperti kurkuminoid yang memberikan warna kuning dan sifat antioksidan kuat. Dan kandungan metabolit primer dalam tanaman kunyit itu mencakup senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleik. Yang kedua ada tanaman daun sirih. Kandungan metabolit sekunder pada tanaman daun sirih itu mencakup seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan minyak atsiri. Dan kandungan metabolit primer dalam tanaman daun sirih itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga ada rimpang jahe. Kandungan senyawa metabolit sekunder dalam rimpang jahe itu meliputi kelompok fenolik seperti gingerol, sotalol, dan flavonoid. Dan kandungan metabolit primer yang ada pada tanaman rimpang jahe itu mencakup komponen dasar kehidupan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya ada tanaman temulawak. Kandungan metabolit primer pada tanaman temulawak itu seperti karbohidrat, protein, serat, dan lemak. Dan kandungan metabolit sekunder yang ada pada tanaman temulawak itu mencakup kurkuminoid dan minyak atsiri yang termasuk senyawa kunyit seperti sampurhizol. Selanjutnya ada tanaman daun jeruk. Kandungan metabolit sekunder dalam tanaman daun jeruk itu mencakup seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan steroid. Dan kandungan metabolit primer dalam tanaman daun jeruk itu mencakup seperti karbohidrat, protein, asam amino, dan yang terakhir asam lemak. Metabolit sekunder pada kulit jeruk itu yang pertama ada flavonoid, terpenoid, alkaloid, tanin, saponin, steroid, senyawa fenolik, dan lain yang memberikan aktivitas biologis seperti antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Senyawa penting lainnya adalah minyak atsiri yang mengandung limonene serta berbagai komponen seperti tinen dan terpenoid. Nah, sedangkan metabolit primer pada kulit jeruk manis itu adalah senyawa dasar untuk kehidupan tanaman seperti asam lemak, asam amino, dan asam organik. Setelah itu ada jeruk nipis. Metabolit sekundernya itu seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, glikosida, dan juga minyak atsiri yang memiliki potensi sebagai antioksidan, antibakteri, anti kanker dengan kandungan asam sitrat yang tinggi menjadikan pH-nya sangat asam. Senyawa ini terkonsentrasi di daun, kulit, dan air perasan, memberikan khasiat terapeutik yang beragam. Sedangkan metabolit primernya itu meliputi gula, asam amino, asam lemak, dan asam organik seperti asam sitrat yang berperan dalam metabolisme dasar dan rasa. Selanjutnya itu ada kencur. Metabolit sekunder pada kencur itu meliputi flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, minyak atsiri, serta senyawa spesifik seperti etil monoksitesamat atau EPMS, borneol, kamfen, dan cinnamon yang berkontribusi pada aroma khasnya dan beragam aktivitas farmakologis seperti antibakteri dan antiinflamasi. Sedangkan metabolit primernya itu adalah senyawa dasar seperti tadi, mineral, dan bom yang menjadi penyusun utama tubuh tanaman dan sumber energi. Nah, setelah itu ada buah lemon. Metabolit sekundernya itu seperti flavonoid, alkaloid, limonoid, karotenoid, asam fenolik, tanin, steroid, triptanoid, dan
aktivitas biologis seperti antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Senyawa ini tersebar di berbagai bagian buah, terutama kulit, dan berkontribusi pada manfaat kesehatan secara aroma lemon. Sedangkan metabolit primer itu adalah seperti gula atau sakarida, asam organik, terutama asam sitrat yang memberikan rasa asam dan asam amino. Nah, selanjutnya itu ada kulit batang serai. Metabolit sekundernya itu seperti flavonoid, saponin, alkaloid, terpenoid, dan tanin yang berfungsi sebagai perlindungan tanaman dan memiliki potensi farmakologis, terutama aktivitas antibakteri, anti jamur, dan antiinflamasi. Meskipun daunnya lebih kaya minyak atsiri utama seperti citronellal dan geraniol.